Pembangunan sektor kesehatan di Kecamatan Paguyaman Pantai terus menunjukkan kemajuan. Fokus utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan gizi, perawatan, serta lingkungan tumbuh yang sehat. Menariknya di beberapa desa di Kecamatan Paguyaman Pantai, salah satunya Desa Olibu, berhasil mencatatkan 0 stunting, sebuah capaian positif yang patut diapresiasi. Nantinya kita akan melihat lebih dekat bagaimana upaya ini dijalankan dan tentu saja kisah di balik keberhasilan tersebut. Desa Olibu menjadi salah satu desa di wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo yang menarik perhatian saya. Sebab desa di wilayah pesisir ini mampu membebaskan diri dari belenggu persoalan stunting. Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Untuk menuntaskan persoalan di bidang kesehatan anak ini, pemerintah Desa Olibu melibatkan banyak pihak. Salah satunya, mereka yang menjadi garda terdepan dari penanganan masalah kesehatan, para nakes yang bertugas di Puskesmas Paguyaman Pantai. Kesungguhan mereka demi mewujudkan kesehatan anak dibuktikan dengan kehadiran mereka di sekolah melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Puskesmas Paguyaman Pantai sendiri memang secara berkala telah mengagendakan pemeriksaan kesehatan bagi 19 sekolah di wilayah tersebut. Adapun sekolah yang menjadi sasaran program ini mencakup 10 sekolah dasar, 1 sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, 6 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah kejuruan, dan 1 sekolah menengah atas. Di Desa Olibu sendiri ada 60 siswa di SDN 7 yang menjadi target pemeriksaan kesehatan gratis. Assalamualaikum, Stes. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dini dari TVRI Gorontalo. Ini saya tadi lihat, Ses, di luar ini ramai, katanya ada program pemeriksaan kesehatan gratis. Iya, kalau boleh tahu, Ses, ini dilaksanakan seberapa kali? Rutinkah? Oh ya, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini Bu, dia launching tahun 2025 ini. Sebelumnya dia hanya pemeriksaan UKS saja. Rutin dilaksanakan di sekolah. Untuk pemeriksaan anak usia sekolah dia 1 tahun 2 kali. Nah, pada tahun 2025 ini ada program baru dari pemerintah, dia namanya program kesehatan gratis. Dan untuk sebelumnya dia cek kesehatan gratis pada orang dewasa. Iya. Launching bulan Februari. Untuk anak usia sekolah dia launching tanggal 4 Agustus kemarin. Berarti barusan. Iya. Kalau boleh tahu, ini sasarannya anak usia sekolah dari kelas berapa sampai kelas berapa, usia berapa? Iya. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis Bu, di SD dia dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. SMA kelas 10 sampai kelas 12. Jadi semuanya rata. Iya. Tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah tadi seperti apa? Tujuannya Bu itu untuk deteksi dini penyakit secara umum. Deteksi dini penyakit secara umum dari anak usia sekolah. Betul. Jadi kita bisa melihat secara dini apakah ada penyakit, terutama penyakit kronis yang harus kita lihat dari sejak usia dini. Seperti itu, apabila kita temukan, jadi kita langsung tindak lanjuti secara dini mungkin, sejak dini mungkin penyakit tersebut. Sejauh ini apakah ada yang ditemukan dan sudah seperti apa langkah konkret dari Puskesmas sendiri? Nah, sejauh ini kami turun di sekolah, kemudian kami interpretasikan semua hasil pemeriksaan melalui kuesioner dan pemeriksaan langsung pada anak tersebut. Hasilnya kami periksa, kami tindak lanjuti apabila ada yang harus ditindaklanjuti, kami rujuk ke puskes. Seperti itu Bu. Sejauh ini berarti apakah banyak yang bermasalah atau anak-anak di Paguyaman Pantai Desa Olibu justru baik dari segi kesehatan? Iya, untuk anak usia sekolah Bu, terutama SD, mungkin masalah secara umumnya itu masalah kesehatan gigi saja. Jadi anak-anak itu hanya bermasalah di gigi saja, yang harusnya walaupun masih anak-anak itu memang masih
banyak mengkonsumsi makanan-makanan ringan, Bu. Jadi giginya masih banyak yang tidak normal atau rusak. Dan itu kalau menurut kesehatan tetap harus ditindaklanjuti, harus ada tindakan kalau memang harus dicabut atau seperti apa. Cuma sejauh ini kami pada umumnya itu hanya melakukan konseling edukasi tentang kesehatan begitu, Bu. Nah, dari keseluruhan yang diperiksa tadi, apakah ada stunting yang ditemukan di antara anak-anak ini? Oh iya, Bu. Untuk Desa Olibu itu sendiri untuk anak usia sekolah tidak ada stunting, Bu. Sementara ini dan selama ini sebelum-sebelumnya kami telah periksa juga tidak ada yang dinyatakan stunting atau diagnosa stunting itu sendiri. Iya. Nah, untuk apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan kesehatan gratis ini boleh diberitahukan, Ses? Oh ya, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini, Bu, dia ada 2 cara. Pemeriksaan secara mandiri melalui kuesioner, jadi ada pertanyaan-pertanyaan, tapi khususnya kelas 1 sampai kelas 3 harus didampingi orang tua. Jadi sebentar mungkin pihak sekolah akan memfasilitasi menghadirkan orang tua, murid. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara langsung, yang pertama pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan juga, kemudian lanjut dengan pemeriksaan gigi, telinga, mata, ini menggunakan Snellen chart. Ini akan mengetahui apakah rabun jauh, visus, seperti itu. Dan ada juga untuk pemeriksaan gula darah, karena kita di sini juga karena namanya deteksi dini, jadi kita melakukan screening riwayat keluarga apabila ada yang penyakit diabetes mellitus, makanya kita langsung periksa juga untuk pemeriksaan DM itu sendiri. Dan ada juga ada pemeriksaan kesehatan jiwa juga, kesehatan jiwa. Jadi jangan sampai ini kan semua secara fisik, tapi secara jiwanya juga harus diperiksa. Jadi melingkup secara fisik dan jiwa ini untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Baik, berarti keseluruhan diperiksa ya, Sas, ya? Tes kesehatan gratis ini dilakukan sebagai salah satu upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan anak. Dengan begitu, orang tua bisa mengetahui tindakan yang harus dilakukan kalau anak terdeteksi mengalami gangguan kesehatan. Desa Olibu tak hentinya membuat saya kagum. Masyarakat dan pemerintah desanya begitu kompak demi mewujudkan generasi penerus yang sehat dan cerdas, hingga desa ini berhasil meraih predikat desa bebas stunting. Baik Bapak, berdasarkan informasi yang kita dapat nih Pak dari tenaga kesehatan, bahwasanya untuk tahun 2025 ini angka stunting di Desa Olibu itu mencapai 0. Itu kira-kira bisa diceritakan Pak dari awal kasus yang ada itu seperti apa dan bagaimana sih hingga itu bisa menjadi 0 seperti saat ini? Baik, terima kasih. Di tahun 2025 ini angka stunting di Desa Olibu itu sudah 0% atau zero stunting. Ini berawal dari upaya pemerintah menganggarkan data untuk pencegahan stunting sejak tahun 2019 sekitar 8% dari dana desa, dan di tahun 2025 ini sekitar 15% dari dana desa. Sehingga stunting di Desa Olibu itu bisa mencapai 0% atau zero stunting. Betul. Tadi itu kan berdasarkan upaya administratif nih Pak. Kalau langkah-langkah konkret yang memang dilakukan desa secara implementatif ke anak-anak yang ada di Olibu itu seperti apa hingga memang benar-benar bisa membasmi stunting yang ada di sini? Pertama kita mendata data sasaran, misalnya kayak balita, ibu hamil, itu kita berikan kayak sanitasi yang memadai serta pemberian makanan tambahan. Diutamakan gizi yang diberikan gizi. Bapak ya. Nah kita tahu nih Bapak mencegah itu lebih mudah daripada mempertahankan ya. Nah kira-kira Bapak apa sih upaya ataupun kendala yang mungkin saat ini sedang dihadapi pemerintah Desa Olibu untuk mempertahankan angka zero stunting yang tadi itu Pak? Jadi untuk mempertahankan zero stunting ini kami lebih pada pencegahannya, ini tetap memperhatikan kayak misalnya bayi balita itu timbangannya tetap, itu tetap kita berikan pemberian makanan tambahan. Kemudian untuk masyarakat kita berikan kesadaran bahwa untuk
pencegahan stunting ini merupakan tanggung jawab bersama seperti itu. Berarti kesadaran yang diberikan kepada masyarakat dan tentunya pengawasan lebih lanjut ya Bapak ya dari pihak desa. Ada nggak kendala ataupun apa sih yang masih dibutuhkan saat ini oleh pemerintah Desa Olibu untuk tetap mempertahankan zero stunting ini Pak? Yang menjadi kendala saat ini adalah kesadaran dari masyarakat tentang pernikahan dini ini menjadi masalah utama karena kesiapan dari berumah tangga itu merupakan pencegahan utama dalam penurunan stunting atau pencegahan stunting. Jadi itulah yang masih dibutuhkan dari pemerintah Desa Olibu hingga saat ini ya? Ya seperti itu karena perkembangan zaman itu untuk mencegah pernikahan dini sangat sulit bagi pemerintah Desa Olibu. Baik Bapak. Berkaitan dengan stunting ya Pak, tentunya untuk mencegah ini kan kita perlu pengawasan dan juga pemberian makanan bergizi ya untuk anak-anak. Itu implementasi mekanismenya di Desa Olibu seperti apa Pak yang dilakukan pemerintah desa? Jadi untuk PMT ini kita awali dari pendataan. Jadi bayi balita yang berat badan tetap, berat badan kurang, ibu hamil dan ibu menyusui kita data semuanya. Kemudian untuk pemberian makan tambahan ini kita laksanakan setiap hari. Jadi untuk pelaksanaan atau yang manajemennya ini dari ibu-ibu kader posyandu, kemudian didukung oleh ibu-ibu PKK seperti itu. Melibatkan ibu-ibu yang ada di desa sini ya Pak. Iya. Lantas untuk pelaksanaan posyandunya seperti apa Pak yang ada di Desa Olibu? Kalau pelaksanaan posyandu di Desa Olibu kita laksanakan sebulan sekali seperti itu. Rutin ya Pak ya, Iya, sebulan rutin. sekali untuk tadi tetap memonitori anak-anak yang ada di sini agar lingkungannya tetap baik dalam segi pertumbuhan kesehatan ya Pak ya. Ya seperti itu. Baik. Keberhasilan Desa Olibu menjadi desa bebas stunting di Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Bualemo juga tak terlepas dari kontribusi kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam tim penggerak PKK. Bersama kader posyandu, mereka menggarap program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil dan balita gizi kurang. Setiap hari mereka mengolah menu sehat bergizi untuk kemudian diantar langsung ke rumah ibu hamil dan balita gizi kurang. Sebuah dedikasi yang patut diapresiasi. Ibu, ini kan udah pagi-pagi sudah rame ini Bu. Iya. Boleh diceritakan kalau mulai masak-masaknya itu dari jam berapa? Kalau mulai masaknya itu setelah sholat subuh kita sudah persiapkan semua. Tapi untuk menunya kan kita sudah memang jauh-jauh hari kita sudah tahu untuk hari ini menunya apa, bahannya sudah disiapkan. Nah, berarti sudah ada perencanaan ya Iya, Bu ya. iya. Kira-kira hari ini bagusnya menu apa? Iya. Pekan depan bagusnya menu apa? Iya. Kalau dari pemilihan menu yang Ibu bilang tadi, itu apakah disesuaikan dengan target sasaran dari makanan bergizi gratis ini? Iya betul. Terus menunya juga kita dari Dinas Kesehatan. Jadi kita mengikuti menu dari Dinas Kesehatan untuk melaksanakan PMT ini. Nah, Ibu mulai masak-masaknya ini jam berapa? Setelah sholat subuh kita sudah mempersiapkan, tapi masih jauh-jauh hari kan kita sudah tahu menunya, jadi sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi sudah ada persiapan. Kalau pemilihan menunya biasanya dilakukan bagaimana Bu? Apakah pekan ini jadwalnya ini, pekan depan seperti apa? Kalau kita mengikuti menu yang dari Dinas Kesehatan, kebetulan kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, desa kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi menu untuk PMT itu memang dari Dinas Kesehatan, kita tinggal mengikuti saja. Mengikuti acuan dari Iya. Dinas Kesehatan. Nah, apakah untuk sasaran pemberian makanan tambahan ini Ibu, apakah hanya kalangan tertentu atau sudah ada target sasaran? Terus apakah dari sasaran itu menunya beda-beda atau seperti apa? Memang dari target sasaran itu memang cuman khusus untuk balita yang timbangannya kurang, terus untuk ibu hamil yang hamil cake. Terus menunya juga beda-beda. Setiap hari itu beda-beda untuk ibu hamil dan untuk bayi balita. Kalau balita sama ibu hamil itu biasanya menunya seperti apa Ibu? Kalau yang untuk sekarang yang kita laksanakan ini menunya untuk ibu hamil nasi, telur rebus,
ikan bakar, dabu-dabu, terus plus sayur campur. Kalau untuk anak-anak Kalau balita? untuk anak balita, nasi, telur, terus perkedel ikan atau nugget ikan, terus sayur campur juga. Nah Ibu, kalau favorit anak-anak itu apa? Kalau ibu-ibu PKK pada masak, mereka paling senang kalau apa itu Bu? Kalau memang di menunya kan beda-beda. Iya. Yang mereka senang karena ini yang kader kan yang mengantarkan, terus mereka konsultasi juga kan dengan orang tua. Iya. Balitanya sukanya apa? Ternyata yang mereka suka itu perkedel kentang itu. Oh, Karena iya. kita di sini kan dekat laut. Jadi yang kita gunakan ikan segar yang Betul. langsung dapat dari para nelayan. Nah Ibu, ini kalau saya lihat nih, ibu-ibu PKK kan pada kompak ya untuk menyiapkan makanan tambahan ini. Nah siapa saja sih Ibu yang terlibat dalam program PMT setiap harinya? Oh, yang terlibat di program PMT itu dari desa, dari aparat, terus PKK desa, terus kader-kader kesehatan, yang kader posyandu, itu yang terjun langsung dengan kita kerjasama. Wah berarti ini gotong royong ya Iya. Ibu ya. Iya. Setiap pagi abis subuh udah rame-rame sudah, masak bersama-sama. Yang penting jam 8 itu sudah dibagi-bagikan Sudah ke siap ya Ibu ya. balita. Ibu, PMT ini kan program yang inspiratif dan juga bagus ya. Iya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu beserta kader posyandu, ibu-ibu PKK agar program ini bisa terus menjadi ladang manfaat bagi masyarakat Desa Olibu? Harapan kita mudah-mudahan dengan kita bekerja ini, dengan kita membantu desa, Iya. mudah-mudahan anak yang balita gizi kurang, timbangan kurang, insya Allah cepat teratasi. Dan insya Allah, dan untuk hamil kick itu juga sudah teratasi. Iya. Dan kita di sini setiap pembagian makanan per 1 minggu itu kita timbang berat badan mereka. Jadi di situ sudah kelihatan itu ada perubahan atau tidak. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan juga untuk dana desa ini bisa berjalan terus, dan insya Allah untuk Desa Olibu itu semakin kecil untuk agar anak-anak itu tidak mendapatkan yang namanya nama bayi stunting. Iya, Gitu. betul. Dengan upaya bersama Upaya ya. bersama, karena ada diadakan PMT, Iya. usahakan Desa Olibu tidak ada anak yang dinamakan anak yang masuk di stunting. Karena di Desa Olibu ini tidak ada yang masuk stunting, Iya. cuman untuk pencegahan. Jadi kita melaksanakan ini untuk menjaga-jaga saja, untuk yang penting masyarakat di sini, bayi di sini tidak ada yang namanya masuk di stunting. Baik, Ibu. Membangun generasi sehat menjadi salah satu komitmen pemerintah Kecamatan Paguyaman Pantai yang dijabarkan oleh pemerintah masing-masing desa di wilayah ini. Adapun salah satu desa yang masih terus berbenah menuntaskan persoalan stunting adalah Desa Bubaa. Pelaksanaan posyandu bagi ibu hamil dan balita dilakukan secara rutin dengan melibatkan peran kader posyandu, puskesmas serta pemerintah desa. Baik Ayah, dari pantauan kami kan di sini dari jam 8 sudah ramai ya Ayah pelaksanaan posyandu. Nah, kalau di Desa Bubaa sendiri rutinitas pelaksanaan posyandu itu rutin dilaksanakan per berapa kali? Alhamdulillah untuk Desa Bubaa dari bidang kesehatan melaksanakan untuk posyandu bayi balita itu 1 bulan sekali. Itu di setiap ada jadwal khusus untuk Desa Bubaa. Kemudian juga dilanjutkan dengan posyandu untuk lansia. Jadi ada 2 posyandu untuk balita sama lansia. Kalau Iya. balitanya sebulan sekali ya Ayah ya? Sebulan sekali. Nah, untuk anak-anak sendiri nih Ayah di Desa Bubaa, apakah ada terdeteksi kasus stunting sejauh pengamatan selama ini? Kasus stunting untuk Bubaa itu gizi kurang sekarang ada terdeteksi 7
orang penderita, dan sementara diantisipasi lewat dana desa itu kami berikan berupa makanan tambahan kerjasama dengan Puskesmas Paguyaman Pantai. Berarti terdeteksi 7 kasus stunting ya Ayah? 7 kasus stunting. Sejauh ini apa langkah-langkah yang diambil pemerintah desa Ayah untuk menangani 7 kasus yang sudah terdeteksi ini? Yang pertama pendekatan persuasif dengan pihak keluarga untuk menjaga pola makan. Kemudian yang kedua diakibatkan oleh pernikahan dini. Yang ketiga intervensi kami dari pemerintah desa itu lewat dana desa yang kami berikan untuk makanan tambahan daripada bayi balita yang terdeteksi stunting. Berarti memang kunci utamanya ini adalah edukasi ya Ayah ya, kepada masyarakat supaya mau sama-sama memberantas stunting ini dari seluruh pihak. Nah Ayah, bagaimana sih peran pemerintah desa itu untuk mendorong masyarakat khususnya orang tua supaya mau mengajak atau membawa anaknya ke posyandu rutin sebulan sekali tadi? Kalau untuk mengajak itu lewat kader posyandu yang ada di desa. Yang berikut ketika mereka tidak ada yang datang dengan alasan jarak mungkin yang agak jauh, itu kami adakan semacam sweeping. Kami langsung ke rumah bayi balita sasaran tersebut bersama tim kesehatan dengan kader kesehatan yang ada di desa. Berarti desa harus tegas ya Ayah ya? Pasti. Pasti, pokoknya harus datang ke posyandu untuk bisa mendapatkan check up rutin ya untuk balita ini. Nah, antusiasme warga bagaimana sih Ayah di Bubaa ini untuk posyandu? Apakah senang atau malah justru menolak nih? Alhamdulillah buktinya saat ini untuk posyandu tidak ada yang menolak, justru mereka antusias untuk mengikuti pelayanan ini. Apa sih yang bikin posyandu itu jadi hal yang menyenangkan bagi orang tua dan anak-anak kalau dari pantauan Ayah? Yang pertama pastinya mereka ingin bayi balitanya itu sehat. Yang pastinya salah satu kontrolnya lewat posyandu. Yang pasti mereka ingin memastikan bahwa bayi balita mereka terlayani, mendapatkan pelayanan dari segi kesehatan yang bagus. Intinya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya Ayah ya. Nah sebagai orang nomor 1 lah di desa Bubaa ini, apa sih harapan Ayah ke depan untuk posyandu pergerakannya bagi dampak positif masyarakat di desa Bubaa? Yang pasti kami ingin meningkatkan pelayanan ini ketika yang pertama banyak juga yang kurang datang ke posyandu itu karena memang jaraknya yang agak jauh. Yang pasti mereka tidak punya kendaraan untuk menuju ke lokasi posyandu. Itu kami punya inisiatif dengan pihak kader posyandu dan pihak Puskesmas Paguyaman Pantai itu untuk mengadakan sweeping, mendatangi langsung ke rumah sasaran. Itu yang utama kami laksanakan. Iya. Jadi harus menyeluruh dan harapannya semua orang bisa terlayani dengan baik agar stunting bisa terbasmi ya Ayah ya. Iya. Bubaa semakin sehat dan berkualitas lagi anak-anaknya. Insya Allah, amin. Membangun generasi penerus yang sehat dan kuat membutuhkan proses yang tidak singkat. Bagi pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu hal ini memerlukan peran aktif semua pihak. Upaya edukasi kepada orang tua masih harus terus dilakukan, karena kesadaran mereka menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Dengan sinergi antara aparat, tenaga kesehatan, serta masyarakat, langkah-langkah yang diambil tidak hanya untuk mencegah nol stunting di wilayah ini, tetapi menjadi upaya bersama. Sebuah perjalanan yang akan terus berlanjut demi masa depan anak-anak yang lebih baik. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk Anda. Saya Dini Salsabila, sampai jumpa di cerita dari sudut Gorontalo lainnya.